Anda kembali bersama kami di Good Morning. Perang melawan virus corona tidak semudah yang dibayangkan. Para medis yang berada di garda terdepan mempertaruhkan nyawa, berjibaku dengan minimnya fasilitas dan juga APD yang ada dalam merawat pasien positif COVID-19. Tidak hanya itu, bahkan kemarin di Semarang yang tadi juga sempat kita bahas, meninggal dunia ternyata ditolak sama warga. Aduh, tambah sedih lagi. Memang banyak sekali tantangannya yang menghadapi pandemi ini. Dan Mesti Aryo Tejo adalah salah seorang dokter yang akan berbagi cerita terkait apa saja kesulitan dan juga tantangan yang dihadapi para pahlawan kesehatan ini. Sudah bergabung nih bersama Good Morning melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Good Morning Dokter Mesti. Selamat pagi, An. Selamat pagi, Iqbal. Halo, mudah-mudahan tentunya semuanya sehat ya. Ini lagi di rumah aja ya berarti ya? Iya, di rumah aja, work from home. Work from home. Kan tepatnya. Karena sedang hamil ya, hamil anak kedua. Iya. Tapi ini tentunya kita mau berbicara mengenai pengalaman ataupun tantangan dari rekan-rekan Dokter Mesti juga nih yang menangani pasien positif COVID-19. Mungkin boleh diceritain nggak sebenarnya tantangan apa saja sih yang tersulit? Yang pasti sih yang saya dapat informasi dari teman-teman yang pertama adalah alat pelindung diri ya. Jadi saya kebetulan kan memang di rumah kan karena hamil sejak 2 minggu yang lalu. Walaupun waktu awal kasus COVID saya masih di rumah sakit. Dan merasakan gitu untuk mendapatkan masker surgical yang hijau aja tuh susah sekali. Nah sekarang ini kondisinya bahkan di rumah sakit besar saja ya nasional dalam satu shift misalnya jaga 12 jam. Mereka cuma diberi satu set alat pelindung diri. Jadi selama 12 jam tuh mereka nggak bisa makan, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar gitu. Jadi kayak benar 12 jam stick dengan baju itu gitu. Lalu bagaimana Ya lanjut dok, Iya. gimana? Ya jadi mereka harus memastikan sebelum memakai alat pelindung diri mereka sudah pipis dan nggak minum banyak seperti itu. Nah, tapi ini yang menarik, ini kan tentunya kita sebagai masyarakat biasa aja agak sulit untuk mendapatkan masker dan lain sebagainya begitu. Tapi ini bagaimana dokter dan juga rekan-rekan dokter sendiri untuk mendapatkan ini yang akhirnya bisa dibagi-bagikan kepada dokter-dokter ataupun rumah sakit yang membutuhkan? Ya, memang tantangan saat ini mendapatkan APD sangat sulit ya karena distributor resmi juga sebenarnya pada kehabisan barang dan fenomena ini kan terjadi di seluruh dunia ya. Sebenarnya beruntung sekali memang kami memiliki banyak rekan-rekan atau distributor yang kenalan kami gitu. Jadi kami benar-benar langsung mengambil APD, maksudnya jika ada stok langsung kami kirimkan ke rumah sakit. Selain tentunya berharap dari yang pemerintah gitu. Dan kami mengapresiasi juga sebenarnya sih kalau yang dari pemerintah. Saya cek kalau ke rumah sakit besar di Jakarta sih sudah rata-rata sudah sampai semua ya walaupun memang jumlahnya terbatas sekali. Cuman yang di perifer itu saya melakukan polling sekitar 85% tuh belum mendapatkan APD-nya. Dan kami juga, saya di WeCare membuat database itu 1.600 rumah sakit dan seluruh fasilitas kesehatan yang melaporkan bahwa mereka kekurangan APD. 1.600-an. Wow. 1.600 lebih ya udah naik lagi. Tentunya kita berharap agar APD ini segera terpenuhi kebutuhannya. Tapi selain APD begitu, bagaimana sih tenaga medis menjaga kondisi agar imun tetap terjaga selama merawat pasien? Apalagi Mesti kemarin juga masih ke rumah sakit dan sedang dalam kondisi hamil ya. Ya, sebenarnya sih saya mengapresiasi sekali ya bahwa keputusan rumah sakit sangat tegas bagi individu yang rentan untuk mengalami COVID yang berat seperti terjadinya komplikasi atau gagal napas misalnya usia di atas 60 tahun atau ibu hamil atau hipertensi, mereka benar-benar dirumahkan dan work from home. Dan sebenarnya sih kemarin saya baca yang PSBB ya, PSBB itu bahwa ada aturan membatasi orang atau individu rentan dalam aktivitasnya. Tetapi menurut saya peraturan tersebut sangat luas sekali bahasanya. Maksudnya ujungnya ketika saya konfirmasi lagi dikembalikan ke perusahaan masing-masing gitu. Menurut saya dibutuhkan ketegasan untuk yang individu-individu rentan sih bahwa sebaiknya semua memang harusnya work from home. Karena ketika kita memiliki komplikasi risiko meninggalnya jauh lebih tinggi.
Nah, dokter kan sebagai garda terdepan terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Lalu apa saja dok ini cara tenaga medis untuk menghilangkan stres ataupun juga lelah mungkin di saat bekerja tidak hanya di lokasi maupun di rumah juga mungkin seperti itu. Kekuatan psikis juga sangat penting ya. Iya, apalagi ini di medsos sempat ada aksi tenaga medis TikTok kan. Gimana nih dok? Ya sebenarnya sih balik lagi tenaga medis juga manusia ya, maksudnya manusia yang butuh juga bersosialisasi, punya keluarga untuk dijumpai di rumah. Tadi balik lagi ke pertanyaan, untuk jaga kesehatan memang dari tenaga medis itu dibuatkan shift sebisa mungkin lebih pendek dibanding sebelumnya. Jadi misalnya dulu kita di rumah sakit itu bisa jaga 36 jam straight. Sekarang jadi sistemnya dibagi. Jadi misalnya kita kerja 12 jam, habis itu kita istirahat 24 jam. Habis itu masuk shift lagi. Jadi memang istirahat yang cukup, tidur yang cukup, bukan hanya untuk tenaga medis saja, untuk masyarakat awam sangat penting sih, sangat signifikan. Selain itu juga harus makan makanan yang bergizi, kemudian ditambah suplementasi vitamin C kalau para tenaga medis mendapatkan. Dan Dokter Mesty juga tadi sempat menyebutkan ya bahwa memang kan yang ibu hamil itu merupakan salah satu yang rentan begitu dari pandemi ini. Namun kalau berbicara mengenai hamil di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, mungkin ada tipsnya untuk masyarakat luas juga mungkin para ibu-ibu yang sebentar lagi melahirkan begitu. Bagaimana sih harus tetap tenang, juga tidak panik begitu untuk menjalani kehamilan? Ya, untuk ibu-ibu hamil mungkin tipsnya memang harus tetap tenang dan tetap berada di rumah. Memang mau ibu hamil mau enggak, physical distancing itu sangat penting. Dan ya kita tahu ya virus itu bisa berada di atas permukaan benda-benda atau tapi tentunya kita tertular dari droplet. Jadi yang paling penting memang cuci tangan dan istirahat sih, istirahat yang cukup. Dan menghindari kontak dengan orang sakit. Jadi walaupun di rumah ada yang sakit, lebih baik yang sakit benar-benar mengisolasi diri sendiri. Walaupun sakitnya hanya demam, atau batuk pilek saja tanpa demam, tetap sebisa mungkin jangan kontak. Kemudian untuk pemilihan rumah sakit juga jangan khawatir, usahakan memilih rumah sakit ibu dan anak yang bukan pusat COVID. Oke, baik Dokter Mesty, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tapi saya penasaran nih, satu aja singkat aja dokter, bisa Anda sebagai perwakilan medis begitu, dengan adanya kejadian yang ada di Semarang, mungkin dokter bisa sampaikan sedikit apa yang akan dokter sampaikan kepada masyarakat agar lebih terbuka lagi dalam agar masyarakat itu bisa lebih terbuka menerima siapapun, apalagi tenaga medis yang meninggal dunia karena COVID-19. Iya, sebenarnya ini sesuatu yang memprihatinkan ya, bahwa tenaga medis yang meninggal di Indonesia itu sudah 11% dari total semua yang meninggal, dan ini sangat tinggi dibandingkan jika kita bandingkan dengan Cina hanya 0,3% karena kekurangan APD gitu. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir, sebenarnya seluruh tenaga medis sudah menjalani prosedur ketika dia akan pulang, itu sudah menjalani proses sterilisasi. Jadi pulang juga mereka juga tahu kalau ada gejala mereka nggak bisa pulang gitu. Jadi ada screening tertentu lah yang memastikan mereka aman berada di tengah masyarakat. Dan untuk hal penguburan juga sebenarnya sudah banyak edukasi ya, bahwa mereka sudah dilakukan tahap-tahap untuk memastikan penguburan jenazah secara aman. Baik. Terima kasih Dr. Mesty Aryotejo atas waktu Anda untuk CNN Indonesia Good Morning. Tetap sehat, tetap semangat untuk tentunya membantu kita semua untuk melewati pandemi ini. Dan selamat menanti anak keduanya. Betul. Terima kasih.